Ketika Yesus berbicara, bagaimana tanggapan Anda? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu, ketika saya merenungkan Injil hari ini, saya teringat salah satu saksi Katolik modern yang paling berpengaruh. Kardinal Nugent van Thundary, Vietnam. Bayangkan ini, hanya beberapa hari setelah diangkat menjadi Uskup Agung Saigon pada tahun 1975. Ia ditangkap oleh pemerintah komunis yang baru berkuasa dan dijebloskan ke penjara. Dia menghabiskan 13 tahun di balik jeruji besi. 9 tahun diantaranya dalam sel isolasi. Mengapa? Bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena ia menolak untuk diam tentang Kristus. Hidupnya, harapannya, pesannya membuat para penguasa gelisah. Yang menakjubkan adalah bagaimana orang bereaksi terhadapnya. Beberapa penjaga membencinya, yakin bahwa ia berbahaya. Namun ada juga yang tersentuh oleh kebaikan dan keteguhan hatinya. Diam-diam mulai mendengarkannya, bahkan meminta doa darinya. Anda lihat polanya? Orang yang sama, pesan yang sama, tetapi reaksi yang sangat berbeda. Itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Dalam Lukas, bab 4, Yesus kembali ke kampung halamannya, masuk ke sinagoga, lalu membaca dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan, dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia membuat pernyataan yang mengubah segalanya. Hari ini, genaplah nas ini saat kamu mendengarnya. Yesus pada dasarnya berkata, akulah yang kamu tunggu-tunggu. Kamu kira mereka akan bersukacita, mungkin menambet nia dengan pesta, bukan? Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan amarah. Mereka mengusirnya dari kota, menggiringnya ke tebing, bahkan siap membunuhnya. Inilah pelajaran pentingnya. Ketika kita sungguh mendengar Yesus, sikap netral tidak mungkin. Sabdanya memaksa kita untuk memilih. Kita merangkulnya dengan kasih, atau menolaknya dengan keras hati. Itulah sebabnya sebagian orang yang bertemu Kristus diubahkan selamanya. Sementara yang lain merasa terancam, marah, bahkan bermusuhan. Kardinal Van Suan memahami hal ini. Di dalam sel penjaranya, ia harus memilih tenggelam dalam kepahitan atau membiarkan Yesus membentuk ulang hatinya. Ia memilih untuk hidup setiap momen dengan iman. Ia mengubah selnya menjadi kapel, kesepiannya menjadi doa, dan hidupnya menjadi persembahan bagi gereja. Hingga kini, kelemahannya yang dipersembahkan tetap mengubah hidup banyak orang, karena kebenaran yang disampaikan dengan kasih tidak dapat dibungkam. Maka, pertanyaannya untuk kita, ketika Yesus berbicara dalam hidup kita, terutama saat Ia memanggil kita untuk berubah, bagaimana reaksi kita? Apakah kita menyambutnya seperti sahabat? Atau menolaknya karena sabdanya terasa terlalu mengganggu? Dan sama pentingnya, ketika Ia meminta kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, apakah kita melakukannya dengan keberanian dan kasih?
meskipun terasa tidak nyaman? Saudara-saudaraku yang terkasih, bila refleksi ini menyentuhmu, bagikanlah kepada seseorang yang membutuhkan penghiburan hari ini. Dan bila kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bergabung kembali pada Senin mendatang untuk refleksi Injil berikutnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, sumber segala kebaikan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengetuk hati kami, dan menjauhkan kami dari sikap acuh tak acuh. Terima kasih atas kesaksian Kardinal Van Suen, yang memilih harapan daripada kepahitan, dan iman daripada ketakutan. Berilah kami rahmat untuk menyambut kebenaran-Mu, meskipun itu menantang kami, dan keberanian untuk membaginya dengan orang lain, dalam kerendahan hati dan kasih. Ajarlah kami untuk menanggapi dengan iman, bukan rasa takut, dengan penyerahan diri, bukan perlawanan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita dan Couples for Christ.